Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwa Sumantri. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN dengan materi menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 yang bertempat di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Berikan salam. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Luar biasa, kalian sehat semua ya. Bapak absen terlebih dahulu. Rival? Izin, Pak. Izin. Afifah? Apriliani? Bunga? Samariatul? Daniel? Hadir, Pak. Dwi? Tris? Fatmawati? Dimas? Kopi Bau Mami? Latifah? Muhammad Rehan? Hadir. Halo? Hai. Untuk yang tidak berangkat, teman kalian yang sedang sakit, mari kita doakan agar mereka dapat belajar seperti biasa. Sebelum belajar, kita rapikan dulu kelasnya ya. Barangkali masih ada sampah, silakan periksa kembali. Oke, sudah bersih? Bisa dimulai? Adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Materinya mengenai apa? Oke, materi minggu lalu adalah struktur teks cerita sejarah, di mana strukturnya itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagus, masih ingat ya berarti ya? Luar biasa sekali kalian masih ingat materi minggu lalu. Sekarang kita ganti materi, yaitu kompetensi dasar yang berikutnya. Bisa dibacakan? 3.40 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Oke, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.40 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sebelum kita membahas materi pertemuan hari ini, ada yang ingin Bapak sampaikan, yaitu setiap objek mempunyai unsur pembangunnya agar menjadi kesatuan yang utuh, termasuk teks cerita sejarah. Bahasa Indonesia kebanyakan mempelajari berbagai macam teks, cerita sejarah, surat lamaran pekerjaan, editorial, dan lain-lain. Semuanya mempunyai struktur dan unsur pembangunnya. Selain struktur, yaitu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini adalah unsur yang tidak terpisah dari sebuah teks. Ya, materi kali ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar yang kalian pelajari, kalian akan mengetahui juga tujuan pembelajaran minggu ini. Rehan, bacakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dengan rasa ingin tahu, dan 2, mampu menyajikan hasil menelaah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, adapun tujuan pembelajaran pertemuan minggu ini adalah melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dengan rasa ingin tahu. 2, mampu menyajikan hasil telaah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Halo? Hai. Halo, hai.
Bapak akan mengulas secara singkat materi pertemuan minggu lalu. Ciri-ciri cerita sejarah pribadi, Pak Mami bacakan. 1. Teks cerita sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang kedua, teks cerita sejarah berbentuk recall atau menceritakan ulang suatu kejadian. Yang ketiga, struktur teks dari cerita sejarah terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Dan yang keempat, teks cerita sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal. Serta yang terakhir yang kelima, isi teks dari cerita sejarah berupa fakta. Ya, tepuk tangan buat Prof. Ciri-ciri cerita sejarah pribadi yang pertama ada teks cerita sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang kedua, teks cerita sejarah berbentuk recall atau menceritakan ulang kembali kejadian yang sebenarnya. Terus yang ketiga adalah struktur, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat, ada teks cerita sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal. Yang terakhir, isi teks dari cerita sejarah berupa fakta. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau kalian sudah paham, adapun selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah keterangan makna lampau. Makna lampau ini adalah keterangan waktu yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah keterangan waktu. Keterangan waktu di sini bisa waktu ke depan, belakang, dan waktu sekarang. Ketiga ada keterangan tempat, di mana tempat itu berada atau si tokoh itu berada. Keempat ada konjungsi kausalitas, kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya itu adalah kata sebab, kata karena. Jika ada kata sebab dan karena di dalam sebuah paragraf, maka itu konjungsi kausalitas, kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjuk urutan peristiwa, seperti kata kemudian, selanjutnya, tetapi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah nomina. Nomina itu adalah kata benda. Kata benda meliputi nama orang, nama benda-benda, nama hewan, nama tumbuhan. Ya, selanjutnya adalah verba. Verba itu adalah kata kerja. Kata kerja itu biasanya dibagi menjadi dua, mental dan material. Material itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan dan bisa dilihat oleh mata. Kalau mental, kebalikannya, yaitu aktivitas yang dilakukan tidak terlihat oleh mata. Contohnya menangis, kecewa, bersedih, marah, bahagia, dan lainnya. Dari sini ada yang kalian ingin tanyakan mengenai kaidah kebahasan teks cerita sejarah? Paham? Sekarang kalian simak videonya ya. Kalian tonton, cermati, amati. Paham? Hai, namaku Rizky Diodinsyah. Aku adalah seorang mahasiswa. Berkuliah di kota yang disebut kebanyakan orang sebagai kota yang berbeda. Ya, Semarang. Menjadi mahasiswa tidak senang yang dikatakan orang-orang. Banyak orang berkata menjadi mahasiswa itu enak. Padahal dia seperti itu. Ketika menjadi mahasiswa, kamu akan memperoleh lebih banyak tugas dan beban hidup. Tapi menurutku itu karena menjadi manusia. Untuk menjadi manusia benar manusia. Sekarang kita berdiri karena manusia benar kita. Aku menjadi film yang berusaha secara film. Menurutku menjadi sutradara film itu keren. Kenapa? Karena ketika berusaha secara film, kamu dapat membuat cerita Indonesia menjadi kenyataan. Keren bukan? Aku mencoba secara sebagai Indonesia seperti yang kamu jauh dan aku berusaha sesuatu. Mereka berusaha praktik juga mereka.
Oke, selesai ya. Ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan terkait video yang telah kalian simak atau tonton. Ya, Rehan, apa videonya tadi isinya kan? Cerita sejarah siapa kan? Tentang sejarah pribadinya sana. Yang selanjutnya adalah ini tadi apa? Yang kalian kamu simak tentang video teks cerita sejarah pribadi. Ya, tadi kalian telah menyimak contoh video teks cerita sejarah pribadi. Jenisnya itu autobiografi. Oke, setelah kalian simak videonya tadi, Bapak ingin kalian berkelompok 5-6 orang. Ya, silakan berkelompok dari sekarang. Sudah? Selanjutnya adalah Bapak akan bagikan kalian RKPD dan bahan ajar. Ya, satu kelompok satu. Sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar yang Bapak bagikan? Sudah kebagian semua ya? Kalian buka terlebih dahulu bahan ajar dan LKPD-nya. Kalian lihat-lihat, kalian simak, kalian baca sekarang. Oke semuanya, perhatikan Bapak. Selanjutnya adalah Bapak ingin tanyakan di dalam LKPD materinya terdiri dari apa saja? Penugasan, ya? Ada kan penugasan? Penugasan tersebut adalah masalah untuk kelompok kalian. Tentunya bukan masalah pribadi, ya, tapi berkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks cerita sejarah. Jadi nanti kalian analisis, kalian selesaikan, cari solusinya, masalahnya kalian selesaikan. Ya, penugasan yang ada di dalam LKPD kalian, kalian pecahkan solusinya untuk menemukan jawabannya. Jawaban dari apa yang telah kalian simak tadi videonya. Paham? Kalian diskusi dengan kelompok kalian, kerjakan. Ya, Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Paham? Stop diskusi sekarang.
berdiskusinya? Sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan, ya, masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Perwakilan dari kelompoknya saja, 2 orang. Kelompok pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu kelompoknya Rehan. Ya, kelompok 2 atau kelompok selanjutnya menanyakan yang ingin ditanyakan atau memberi saran, berikan saja. Paham? Bisa dimulai? So, kelompok 1, kelompoknya Rehan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai kaidah pembahasan teks cerita sejarah dari video yang tadi kita tayangkan di layar, yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya mulai dari awal kaidah pembahasan teks cerita sejarah yang kami temukan. Pertama, keterangan menggunakan kalimat melampau dengan kutipan aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun dengan keterangan kata kalimat melampau yaitu dari. Kedua, keterangan moto dengan kutipan tidak pun ketertarikan dalam dunia film tidak luntur sama sekali dan keterangan waktunya hari ini. Yang ketiga, keterangan tempat aku berkuliah di Semarang dengan keterangan Semarang tempat tempat. Konjungsi temporal aku mempunyai ketertarikan dengan film berumur 12 tahun kutipannya dan keterangannya dari. Nomor 5, konjungsi kausalitas dengan kutipan menjadi sutradara film itu keren karena ketika kamu menjadi sutradara kamu dapat menjadikan imajinasimu menjadi kenyataan dengan keterangan kata karena. Lalu nomor 6, nomina keterangan kutipannya nama Rizky Dwi Ardiansyah dengan keterangan Rizky Dwi Ardiansyah. Yang terakhir kedua kutipannya yaitu aku berkuliah di kota yang disebut Kota Lumpia Semarang dengan keterangan kata verbanya berkuliah. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nama saya Rusulansari dari kelompok 2. Kan nomor 1 keterangannya dari ya. Kenapa dari termasuk kalimat bermakna lampau? Karena dari kalimat ini dari yang ditunjukkan dari subjeknya adalah saat dia berumur 12 tahun. Dari umur 12 tahun itu masa lalu. Cukup? Cukup ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2, kelompoknya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis kaidah pembahasan cerita teks sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat masa lampau. Contoh kutipannya yaitu aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Kata keterangannya dari. Nomor 2, keterangan waktu. Contoh kutipannya, hingga hari ini pun ketertarikan dengan dunia film tidak luntur sama sekali. Keterangannya ialah hari ini. Nomor 3, keterangan tempat. Contoh kutipannya, aku berkuliah di Semarang. Keterangannya ialah Semarang. Nomor 4, konjungsi temporal. Contoh kutipannya, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Contoh keterangannya yaitu dari. Nomor 5, konjungsi kausalitas. Contoh kutipannya menjadi sutradara film itu karena ketika kamu menjadi sutradara film, kamu dapat menjadikan imajinasimu menjadi kenyataan. Contoh keterangannya yaitu karena. Dan terakhir, nomina. Contoh kutipannya namaku Rizky Dwi Ardiansyah. Contoh keterangannya Rizky Dwi Ardiansyah. Bertujuh verba. Contoh kutipannya aku berkuliah di kota yang disebut Kota Lumpia. Contoh keterangannya itu berkuliah. Ada yang mau ditanyakan? Besok kelompok 1 tanyakan. Saya mau izin bertanya.
menunjukkan si tokoh itu berada. Oh, yang lain? Oke, terus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kaidah kebahasaan teks cerita sejarah pribadi yang akan dibacakan oleh teman saya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nomor 1, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kutipannya, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangan hari. Nomor 2, keterangan waktu. Kutipannya, hingga hari ini pun ketertarikan dalam dunia film tidak luntur sama sekali. Keterangannya hari ini. Nomor 3, keterangan keempat. Kutipannya, aku berkuliah di Semarang. Keterangannya Semarang. Nomor 4, konjungsi temporal. Kutipannya, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangannya dari. Nomor 5, konjungsi kausalitas. Kutipannya, menjadi sutradara film itu keren karena ketika kamu menjadi sutradara film, kamu dapat menjadikan imajinasimu menjadi kenyataan. Keterangannya karena. Nomor 7, nomina. Kutipannya, namaku Rizky Dwi Ardiansyah. Keterangannya Rizky Dwi Ardiansyah. Dan yang terakhir nomor 7, verba. Kutipannya, aku berkuliah di kota yang disebut Kota Lumpia Semarang. Keterangannya berkuliah. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sok tanyakan. Kelompok 5. Izin bertanya, kan tadi ada verbanya kalian ada kata berkuliah ya? Berkuliah itu termasuk kata kerja material atau kata kerja mental? Izin menjawab. Kata verba merupakan kata kerja apa tadi? Berkuliah termasuknya kata kerja mental atau kata kerja material? Kata kerja material. Karena berkuliah itu merupakan kayak kegiatan kita untuk melakukan hal-hal. Jelas? Dan Sok tutup sudah. sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro dan teman saya Ilhani Agustin. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang akan dibacakan oleh Meilani. Kaidah kebahasaan teks sejarah. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kutipan, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangannya yaitu dari. 2. Keterangan waktu. Hingga hari ini pun ketertarikan dalam dunia film tidak luntur sama sekali. Keterangannya hari ini. 3. Keterangan tempat. Kutipan, aku berkuliah di Semarang. Keterangannya Semarang. 4. Konjungsi temporal. Kutipannya, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangannya dari. 5. Konjungsi kausalitas. Menjadi sutradara film itu keren karena ketika kamu menjadi sutradara film, kamu dapat menjadi imajinasi menjadi kenyataan. Keterangannya yaitu karena. 6. Nomina. Kutipannya yaitu namaku Rizky Dwi Ardiansyah. Keterangannya Rizky Dwi Ardiansyah. 7. Verba. Aku berkuliah di kota yang disebut Kota Lumpia, yaitu Kota Semarang. Keterangannya
kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Sinta dari Sudarso ingin bertanya, apakah kata lusa itu merupakan keterangan waktu? Iya, karena menunjukkan menunjukkan waktu, kayak misalkan hari ini, kemarin, lusa. Jelas? Silakan. Sekian dari kami, untuk kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5, kelompok tipe 5. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal? Sudah kenal? Sudah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dari video yang tadi. Akan dibacakan oleh teman saya, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah menggunakan kalimat bermakna lampau. Bukan, aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangan dari 2. Keterangan waktu. Hingga hari ini pun ketertarikan dalam dunia film tidak muncul sama sekali. Keterangan hari ini. Kaidah kebahasaan. Keterangan tempat. Kutipan aku berkuliah di Semarang. Keterangan Semarang. Kaidah kebahasaan konstruksi temporal. Kutipan aku mempunyai ketertarikan dengan film dari umur 12 tahun. Keterangan dari. Kaidah kebahasaan konstruksi kausalitas. Kutipan menjadi sutradara film itu keren karena ketika kamu menjadi sutradara film, kamu dapat menjadikan imajinasimu menjadi kenyataan. Keterangan karena. Kaidah kebahasaan nominal. Kutipan namaku Rizky Dwi Ardiansyah. Keterangan Rizky Dwi Ardiansyah. Kaidah kebahasaan verbal. Kutipan aku berkuliah di kota yang disebut Kota Mutia Semarang. Keterangan berkuliah. Sekian, apakah ada, sebelum ditutup apakah ada yang mau bertanya? Ya, kelompok terakhir. Perkenalkan, nama saya Meilani Agustin. Saya ingin bertanya. Kata kerja kan dibagi menjadi 2. Ada kata kerja mental dan material. Kata sutradara film termasuk dalam kata kerja mental atau material? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawab sama saya ya. Kata kerja tadi sutradara film kan? Iya. Berarti sutradara film itu kata kerja material. Karena ada tuh wujudnya kan, kalau kata kerja mental tuh perasaan, tentang perasaan. Kalau itu kan sutradara film, jadi melakukan pekerjaannya tuh jadi sutradara film. Kan kalau misalnya sutradara film menangis, jadinya ada 2, sutradara verba material dan verba mental. Kalau misalnya sutradara menangis itu kan sutradara menangis berarti perasaan. Berarti kalau itu cuma sutradara berarti kata kerja material karena pekerjaan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta perhatiannya. Semua kelompok telah presentasi. Mari kita simpulkan bersama-sama mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang telah kalian simak videonya. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama adalah kalimat masa lampau atau lampau. Contohnya? Dari. Kutipannya? Oke, luar biasa semangatnya. Yang kedua apa? Waktu. Kutipannya? Keterangannya? Yang ketiga? Kutipannya? Keterangannya? Yang keempat?
keterangannya? Kita sudah menyimpulkan bersama-sama materi yang telah kalian pelajari, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan cerita sejarah. Ya? Sampai sini Bapak ingin menanyakan apa kesulitan kalian ketika menganalisis kaidah kebahasaan? Di mana dari keempat atau kelima unsur kebahasaannya yang paling sulit menurut kalian? Mudah semua? Oke, bagus. Ya. Selanjutnya, ketika Bapak menyampaikan materi, apakah yang Bapak sampaikan itu terlalu cepat, lambat, atau terlalu pelan? Bagus kalau sudah. Oke, pertemuan minggu depan berarti kita akan menulis cerita sejarah pribadi. Ya, minggu depan kita akan menulis cerita sejarah pribadi. Itu pertemuan minggu depan. Ya, kalian sudah mempelajari struktur kebahasaan dan tinggal kalian pelajari langkah-langkahnya. Terus kemudian kalian menulis cerita sejarah pribadi. Ada yang bertanyakan mengenai perihal pertemuan minggu depan? Cukup? Kalau cukup, silahkan kalian bereskan dulu kelasnya. Kembali seperti semula tempat duduknya, bereskan dulu. Bereskan. Oke, setelah kalian membereskan tempat duduk kalian, kursi kalian, marilah kita bersiap-siap dan mengakhiri pertemuan hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu. Nanti mulai. Selesai. Berikan salam.